Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya kita bersyukur. Kita bersyukur bapak-bapak sekalian atas limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa, nilainya sangat ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki-kaki kita menuju rumahnya, kemudian kita melaksanakan, menunaikan kewajiban kita salat maghrib, dan kita lanjutkan lagi dengan apa? Menuntut ilmu. Nikmat yang luar biasa jamaah sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita semua untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama ini. Untuk sama-sama kita belajar agama Islam. Ini nikmat yang luar biasa jamaah kaum muslimin. Bapak-bapak yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Tapi kenapa nikmat ini bisa besar? Kenapa bisa demikian jamaah sekalian? Cukup jawabannya jamaah sekalian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang diinginkan kebaikan. Perhatikan ini jamaah sekalian. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia faham, ia mengerti, ia faqih tentang ilmu agamanya. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia faqih. Apa itu faqih jamaah? Faham tentang ilmu agama. Berarti sebaliknya jamaah sekalian. Tadi. Nah. Kita tunggu ini jamaah. Nah. Lembut ya, Pak. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Baik. Masya Allah. Baik jamaah sekalian. Siapa yang bisa ulangi hadis tadi? Antum Pak. Enggak, kalau enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia minimal. Yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Perhatikan ini bapak-bapak sekalian. Allah kita ingin baik. Allah ingin baik untuk diri kita. Tandanya apa? Allah akan jadikan kita faqih, faham tentang ilmu agama. Allahu Akbar. Berarti sebaliknya jemaah sekalian. Tadi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan ia faqih, faham tentang ilmu agamanya. Sebaliknya, kalau Allah tidak inginkan seseorang itu baik, berarti Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari ilmu agama. Ia tidak akan peduli jemaah sekalian dengan ilmu agamanya. Ia tidak peduli apakah dia faham agamanya atau tidak. Yang dia pikirkan, yang dia pedulikan hanyalah dunia dan dunia dan dunia saja jamaah kaum muslimin. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ketika hati kita merasa haus akan ilmu agama ini, ketika kita merasa senang untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim, kajian-kajian yang diadakan, maka berarti itu Allah, atau berarti itu tanda Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk kita. Dan dengan ilmu agama ini jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, manusia itu akan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama ini, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana buktinya? Sekarang saya pengen hafal surat At-Tin. Ada yang hafal surat At-Tin?
Ayo Pak. Nah, jangan jamaah dari Dompu. Kita ingin jamaah dari Kore. Nah, ayo, Masya Allah. Bapak. Mana a'udzubillah. Nah. Masya Allah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan zaitun, demi gunung Sina, na'am, dan demi tempat ini, yaitu mana nih maksud? Makkah Al-Mukarramah yang aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, Pak. Allah. Apa kata Allah jemaah? Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan ciptaan bentuk yang sangat bagus, yang sangat sempurna. Kemudian kata Allah, setelah Allah ciptakan kita ini dengan bentuk yang sempurna jemaah sekalian, lalu Allah kembalikan lagi kita di tempat yang paling rendah. Kenapa? Karena dosa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan. Tapi ada orang-orang yang tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling rendah jemaah sekalian. Siapa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Perhatikan jemaah sekalian. Mungkinkah kita beriman kepada Allah? Mungkinkah kita beramal saleh, beribadah kepada Allah tanpa ilmu? Jawab. Nah, mungkin. Berarti orang-orang yang tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling rendah itu adalah orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu jemaah sekalian adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian yang besar. Sekarang siapa yang hafal surat Al-Asr? Ayo, wal 'asr. Masya Allah. Pak RT kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi zaman. Sebagian para ulama mengatakan demi waktu asar. Sesungguhnya kami menciptakan manusia ini dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang tidak mungkin dia beriman, tidak mungkin dia beramal saleh, beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Berarti orang yang berilmu jamaah sekalian adalah orang-orang yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian yang besar. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, banyak sekali dan sering sekali Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama jemaah? Tapi subhanallah, di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ingin bertanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan jauh dari itu jemaah sekalian. Allah inginkan kita berfikir dari ayat ini jemaah sekalian. Sekarang kita tahu bahwasanya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu itu lebih mulia, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Berarti sekarang fikir, apakah kita sudah menjadi orang yang berilmu? Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita jawab, anak TK saja, SD saja tahu itu jawabannya jamaah sekalian. Tentunya orang yang berilmu itu lebih mulia. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah engkau sudah menjadi orang yang berilmu? Dan subhanallah jamaah sekalian, mohon maaf, anjing saja. Ana rasa kita semua tahu anjing, ha? Bahasa Bimanya apa? Itu, kola itu. Nah, anjing saja jamaah sekalian disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika dia memiliki ilmu, itu akan beda dengan anjing-anjing yang lain. Allahu Akbar. Kok bisa, Ustaz? Nah, di dalam surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makanan-makanan apa saja yang dihalalkan oleh Allah, apa kata Allah? Wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhilla lahumut thayyibat. Yang dihalalkan bagi mereka adalah makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Kemudian yang dihalalkan bagi mereka juga apa jemaah sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Yang dihalalkan juga bagi mereka adalah hasil buruan anjing.
Hasil buruan anjing. Tapi jangan sampai di situ saja jemaah sekalian. Kata Allah, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian ajari anjing yang memiliki ilmu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah dari hasil buruan mereka. Wadhkuru smallahi 'alaihi, dan jangan lupa ketika kalian melepas anjing tersebut, kalian menyebut nama Allah dengan kita katakan apa? Bismillah. Dari ayat ini, berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, kata para ulama, hasil buruan anjing itu halal dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Kita melepasnya dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kemudian yang kedua, anjing yang kita lepas itu jemaah sekalian adalah anjing yang memiliki ilmu, yang kita sudah ajari bagaimana tata cara berburu. Jadi buruannya halal, jadi halal. Allahu Akbar. Apa tadi? Karena dia memiliki ilmu. Tapi kalau anjing yang lain, yang tidak kita ajari jemaah sekalian, kemudian dia bawa hasil buruannya, apakah halal buruan tersebut? Tidak halal. Subhanallah jemaah sekalian, anjing saja ini, binatang jemaah kaum muslimin. Ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan beda dengan anjing atau binatang-binatang yang lain yang tidak memiliki ilmu. Apalagi manusia. Manusia yang diberikan akal oleh Allah. Manusia yang ciptaannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fi ahsani taqwim. Jadi jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita harus berilmu. Itu maksudnya. Kita harus memiliki ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim. Coba kita fikirkan sekarang ini jemaah sekalian. Ana ingin ajak antum ini berfikir. Di dalam urusan dunia saja butuh ilmu atau tidak? Sekarang bapak-bapak sekalian, bapak-bapak bangun rumah sekarang ini, bisa enggak kita bangun rumah itu tanpa ilmu? Tentunya harus kita tahu ilmunya. Paling tidak tukang itu tahu ilmu pertukangan. Sahalala. Betul enggak jamaah? Nah, ibu-ibu misalkan kalau disuruh suami-suaminya, "Bu, bikin kue misalkan, kue yang enak." Kira-kira ibu-ibu di belakang sana jamaah sekalian bisa dia bikin kue tanpa dia tahu ilmunya, tanpa dia tahu resep-resepnya, bahan-bahannya? Enggak mungkin. Sekarang jamaah sekalian, kalau kita ingin bertani, contoh kalau di sini tani apa? Jagung misalkan. Kira-kira kalau kita tidak tahu ilmu tentang pertanian jagung itu, tidak tahu kita apa pupuknya, tidak tahu kita kapan kita sirami dengan pupuk, sirami dengan air, kapan kita juga panen, kira-kira jagung atau kita panen atau jagung tersebut bisa menghasilkan yang terbaik. Ini urusan dunia jamaah sekalian. Juga kita butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Yang mana hakikatnya kita sekarang ini jamaah sekalian sedang apa? Sedang berjalan menuju akhirat. Kita sedang berjalan menuju tujuan yang sangat agung, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana surga Allah subhanahu wa ta'ala itu, kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki barang dagangan, barang perniagaan yang paling mahal, yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Jamaah kaum muslimin, bisakah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu? Tak bisa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh, siapa yang meniti suatu perjalanan, melakukan suatu perjalanan untuk apa? Menuntut ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Sekarang bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin pergi misalkan kemana? Ke Lombok misalkan. Tapi bapak-bapak tidak tahu ilmunya, jalan mau ke Lombok itu tidak tahu. Dan bapak-bapak sekalian tidak mau bertanya kepada orang lain. Kita maunya pengen pergi begitu saja, berangkat begitu saja. Naam, nanti ketemu persimpangan, bingung. Apalagi ada di Sumbawa sana itu ada namanya persimpangan bingung jamaah. Di Sumbawa ada namanya persimpangan bingung jamaah. Tambah bingung lagi kita jamaah kaum muslim. Kita tanya Pak Karno katanya lewat sini. Kita tanya Mas Ipul katanya lewat sini. Tambah bingung lagi jamaah sekalian. Kenapa kita bisa bingung? Tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan jalannya untuk apa? Menuju mana? Surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ini. Apa ini? Berfikir. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal jamaah. Kalau kita tidak gunakan akal ini, fikiran ini untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sayang jamaah sekalian. Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Afala ta'qilun? Tidakkah mereka mau berakal? Afala tatafakkarun? Tidakkah mereka mau berfikir? Allah memerintahkan kita untuk berfikir, untuk berakal jamaah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Jawab, bagi siapa? Orang yang berakal, orang yang berfikir. Jadi Allah, Masya Allah, istimewakan kita manusia ini dengan ini jamaah sekalian, dengan akal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan itu jamaah sekalian untuk kita mempelajarinya, untuk kita gunakan ini untuk memahaminya. Fahimtum jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau menggunakan ini di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penciptaan neraka di dalam surat Al-A'raf, apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, kami telah mempersiapkan neraka ini bagi penduduk-penduduknya. Naam. Jangan Masya Allah neraka. Naam. Naam. Allah telah menciptakan neraka ini untuk penduduk-penduduknya. Siapa saja penduduk neraka itu jamaah? Katsiran minal jinni wal ins. Dari bangsa jin dan apa? Manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menceritakan tentang sifat-sifat penduduk neraka? Lahum qulub la ya'qiluna biha. Betul mereka punya ini, punya hati, tapi mereka tidak mau gunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Betul mereka punya ini, punya mata, tapi mereka tidak mau gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka betul punya ini, tapi mereka tidak mau gunakan ininya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian setelah ayat itu? Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah ini, bukan kata ana, tapi kata Allah seperti binatang ternak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala balhum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada apa? Binatang. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka lah itu orang-orang yang lalai kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini apa yang Allah sebutkan jemaah sekalian? Ya Allah. Hati, mata, telinga. Antum tahu tiga ini jemaah sekalian? Tiga ini adalah sumber atau wasilah di dalam menuntut ilmu. Hati ini untuk kita memahami ilmu. Mata ini untuk kita melihat ilmu. Telinga ini kita untuk mendengar ilmu. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat penduduk neraka jahanam itu mereka tidak mau gunakan hatinya, tidak mau gunakan matanya, tidak mau gunakan telinganya untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi perhatikan ini jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak memerintahkan kita jamaah sekalian untuk menuntut ilmu di dalam hadis-hadisnya. Sangat banyak jamaah kaum muslimin. Di antara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Rasulullah SAW di dalam hadis ini jamaah sekalian menyebutkan keutamaan seorang yang memiliki ilmu. Bisakah kita memiliki ilmu tanpa kita menuntut ilmu? Jawab jamaah. Bisa enggak? Bisa enggak jamaah? Nah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya
keutamaan seseorang yang memiliki ilmu dari dari ahli ibadah. Seseorang yang ahli ibadah itu kata Rasulullah SAW seperti bulan purnama dibanding dengan apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Pertanyaannya jemaah sekalian, jumlah bintang di langit itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sangatlah banyak. Tapi bisakah bintang-bintang itu menyinari bumi ini? Tidak bisa. Apa yang menyinari bumi ini? Di dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu itu jamaah sekalian akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajat, dengan derajat yang apa? Yang apa? Sangat banyak. Sudah azan. Masih 20 menit. 18 menit. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan jamaah sekalian, Allah akan angkat derajat orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman itu dengan beberapa derajat. Bahkan kata para ulama jamaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, al-mu'min al-alim khairun minal mu'min ghairil alim. Seorang mukmin yang memiliki ilmu itu lebih baik daripada mukmin yang tidak memiliki ilmu. Ada kisah jamaah sekalian yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Suatu hari ada seseorang yang bernama Nafi' bin Abdul Harith. Nafi' bin Abdul Harith. Dia bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Umar saat itu mengangkat Nafi' bin Abdul Harith menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepadanya, kira-kira siapa yang engkau akan jadikan pemimpin bagi lembah ini? Ada lembah di Mekah sana. Kira-kira siapa yang menjadi bupatinya atau wali kotanya? Apa kata Nafi'? Insyaallah taala saya akan mengangkat seseorang bekas budak. Kaget Umar. Antum mengangkat pemimpin bekas budak? Apa kata Nafi'? Wahai Umar, dia adalah seseorang yang pandai membaca Al-Qur'an dan dia juga pandai di dalam ilmu faraid, ilmu warisan. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sekelompok kaum dengan ini. Apa ini? Al-Qur'an. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu jamaah sekalian. Wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan sekelompok kaum dengan ini. Al-Qur'an. Jadi orang-orang jamaah sekalian yang memiliki ilmu, yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain jamaah sekalian. Ada seorang qadhi itu hakim. Dulu di Syam. Beliau bernama Muhammad bin Al-Auqas. Muhammad bin Al-Auqas ini jamaah sekalian dulunya saat masih kecil seperti ini anak-anak kita ini, dulunya kurus, pesek, hitam. Sampai-sampai ibunya bilang jamaah sekalian apa? Jangan engkau bermain sama teman-temanmu. Karena apa? Nanti engkau dicela, nanti engkau akan dibuli. Kemudian ibunya ini jamaah sekalian menasihati anaknya ini untuk apa? Pergi sana menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu. Setelah 20 tahun jamaah sekalian, dia pulang ke rumahnya, dia menjadi qadhi. Qadhi yang sangat berwibawa. Ada lagi kisah yang lainnya jamaah sekalian. Ada seorang tabi'in. Tabi'in itu zaman setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seorang tabi'in jamaah sekalian, bekas budak. Mungkin antum pernah dengar ceritanya jamaah. Bekas budak. Setelah dia dimerdekakan jamaah sekalian, dia semangat menuntut ilmu kepada para sahabat. Suatu hari presiden mereka ingin haji. Haji itu di mana? Di Mekah. Kalau bahasa dulunya khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian setiba dia di Mekah jamaah sekalian, dia ingin mencari seseorang untuk ditanyakan kepadanya perkara-perkara haji. Maka disebutkan namanya si fulan ini, seorang tabi'in yang bekas budak ini jamaah sekalian. Kemudian presiden inilah yang mendatangi dia jamaah. Ketika dia melihat ternyata seorang tabi'in ini sedang sholat.
Sedang apa? Kira-kira apa yang dilakukan oleh presiden? Dia suruh cepat selesai sholatnya? Tidak. Dia tunggu sampai selesai. Setelah selesai sholatnya jemaah, dia berkata kepada seorang tabi'in bekas budak ini, jemaah, tunggu sebentar, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Tafadhal, silahkan, katanya. Setelah ditanya beberapa pertanyaan jemaah sekalian, selesai, kemudian dia lanjut sholat. Ketika dia pergi jemaah sekalian, presiden, apa kata presiden ini kedua anaknya? Wahai anak-anakku, jangan engkau malas menuntut ilmu, karena begitu hinanya saya ini di depan bekas budak ini. Presiden jemaah sekalian, khalifah, hina dia di hadapan seorang alim ini jemaah sekalian. Nah, rendah dia, kalah wibawanya dengan seorang bekas budak ini jemaah sekalian. Karena apa? Karena ilmunya tadi jemaah sekalian. Dia diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ilmunya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Faqihun wahid ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Seorang yang berilmu, satu orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan jamaah sekalian daripada 1000 ahli ibadah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Hadis ini hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Lemah. Tapi maknanya kata Imam Ibnu Qayyim benar. Kenapa jamaah sekalian? Karena ahli ibadah ini hanya mengurus dirinya sendiri. Sedangkan ahlul ilm yang memiliki ilmu jamaah sekalian, para ulama, dia berdakwah menyelamatkan banyak orang. Nah, kemudian di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu jamaah sekalian, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu jamaah sekalian adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi itu jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, tidak mewariskan apa? Uang berupa dinar atau dirham. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi para nabi itu mewariskan apa? Wariskan ilmu. Nah, antum mau warisan nabi atau tidak? Nah, apa warisan nabi itu? Ini ilmu. Abu Hurairah jamaah sekalian suatu hari pernah mendatangi sebuah pasar. Kemudian dia berkata ke para pedagang yang ada di pasar tersebut, wahai para pedagang, ya tujar, sesungguhnya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi sedang dibagi-bagi. Orang-orang yang mendengar seruan ini jamaah sekalian bergegas mereka menuju mana? Masjid. Woi, warisan, harta banyak kan gitu jamaah sekalian. Nah, warisan Nabi lagi. Banyak mungkin uangnya Nabi dulu. Kan gitu jamaah. Nah, sementara Abu Hurairah masih tunggu di mana? Di pasar. Tidak lama setelah itu jamaah sekalian, ternyata orang-orang yang lari tadi itu, yang pergi ke masjid tadi itu kembali ke pasar. Abu Hurairah bertanya kepadanya, kenapa engkau kembali? Kenapa kalian kembali? Wahai Abu Hurairah, engkau katakan warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi di masjid. Tapi apa? Kami tidak mendapati ada pembagian, katanya jamaah. Baik, kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di sana? Mereka katakan jamaah sekalian, kami melihat ada orang yang sedang mengajarkan ilmu, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Celaka kalian. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari apa? Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lainnya jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Apa kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi? Ada seorang badui jamaah sekalian. Badui itu kalau di Arab itu adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman padang pasir. Nah, orang badui ini jamaah sekalian melihat di masjid ada halaqah. Halaqah itu kayak kita ini, majelis ilmu yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Orang Badui ini bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa mereka berkumpul di sisimu? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ala mirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqtasimunah. Mereka sedang membagi-bagikan warisan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ini menjelaskan kepada kita jamaah, ilmu itu lebih apa? Lebih berharga daripada sebatas harta jamaah sekalian. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menasihati muridnya yang bernama Kumail? Ya Kumail, katanya, al-ilmu khairun minal ma. Wahai Kumail, ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Kenapa jamaah sekalian? Karena ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta engkau yang akan capek-capek menjaganya. Wahai Kumail, ilmu itu akan membuatmu tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, tidak sombong. Sedangkan harta itu akan menumbuhkan rasa sombong ke dalam dirimu. Wahai Kumail, katanya, ilmu itu engkau bisa bawa nanti sampai di akhirat, tapi harta tidak bisa engkau bawa di akhirat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ya Kumail, mata khazanul amwal wahum ahya. Wahai Kumail, betapa banyak orang-orang yang memiliki harta yang banyak, hati-hati mereka mati, padahal jasad-jasad mereka masih hidup. Tapi betapa banyak ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, mereka sudah dikubur di bawah tanah, tapi nama-nama mereka tetap harum di dada-dada manusia. Nah, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Betul tak apa yang dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib ini jamaah sekalian? Coba kita lihat sekarang ini, para ulama kita yang menghabiskan waktu mereka, umur mereka untuk ilmu. Nama-nama mereka masih harum jemaah sekalian. Nama-nama mereka masih disebutkan oleh apa? Orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Ada yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Keterlaluan kalau ada yang tidak kenal dengan Imam Bukhari. Ada yang tidak kenal dengan Imam Muslim. Ada yang tidak kenal dengan Imam Ahmad. Ada yang tidak kenal dengan Imam Malik. Ada yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah. Mereka itu semua terkenal jemaah sekalian. Tapi ingat, terkenalnya dengan apa? Ilmu. Ini janji dari Allah jemaah sekalian. Antum berilmu, insyaallah taala, sekalipun antum sudah wafat, nama-nama antum insyaallah taala akan tetap dikenang. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki harta jemaah. Antum lihat sekarang ini, sejarah orang-orang yang kaya yang tidak ada mungkin kekayaan yang bisa menandingi orang-orang sekarang ini yang bisa menandingi kekayaan mereka dahulu. Siapa kira-kira? Qarun. Jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kuncinya itu, kunci gudang kekayaannya itu tidak mampu diangkat oleh kita jemaah. Orang-orang yang kecil seperti kita ini tidak mampu. Harus orang-orang yang besar. Itu baru kuncinya saja itu. Belum harta kekayaannya. Tapi apa akhirnya jemaah sekalian? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berserta apa? Harta-hartanya. Terkenal enggak dia jemaah? Terkenal, Pak. Tapi terkenal kenapa? Kesombongannya terkenal, sampai di Indonesia ini terkenal. Maka apa saja harta yang didapat di tanah itu dibilang apa? Harta karun. Padahal harta apa? Pakero itu mungkin. Nah, astagfirullahaladzim, terkenal. Nah, contoh siapa lagi? Fir'aun memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Betul dia terkenal? Terkenal, tapi terkenal dengan apa? Kesombongan. Arsitekturnya siapa? Haman. Terkenal. Naam, karena apa? Jadi ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum ajma'in, yang ini yang sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan sekali-kali kita malas untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali kita bosan untuk menuntut ilmu. Apalagi sampai kita putus asa jamaah sekalian. Oh Ustaz, saya ini sudah ngaji, sudah menuntut ilmu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi rasa-rasanya tidak ada ilmu yang saya dapatkan Ustaz. Allah. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun jamaah sekalian. Para ulama kita dahulu bagaimana jamaah sekalian mereka mencari ilmu itu? Nah, ada di antara ulama kita jamaah sekalian yang mempelajari 1 cabang ilmu saja itu 30 tahun. Ada di antara mereka yang mempelajari 1 cabang ilmu itu 40 tahun. Lipat 10. Al-Imam Ahmad. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Nah, beliau jamaah sekalian mempelajari 1 bab di dalam ilmu fikih itu, bab haid. Darah wanita itu berapa tahun kira-kira? Atau berapa bulan? 9 tahun. 1 bab. Nah, para ulama kita dahulu jamaah sekalian, Masya Allah. Di antaranya Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Kata beliau apa? Saya mencari 1 hadis itu, saya harus keluar rumah itu berhari-hari, bermalam-malam.
Antum sekarang ini satu malam, antum berapa hadis yang antum sudah dapatkan? Sahalala. Nah, jangan malas ya, jangan bosan. Terus antum menuntut ilmu. Nah, karena keutamaan yang antum dapatkan dari ilmu ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Pelan-pelan, insyaAllah ta'ala, sedikit demi sedikit, insyaAllah ta'ala antum akan paham tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sudah azan? Nah, 4 menit. Dan ini yang ana tekankan di sini jamaah sekalian, ingin tekankan di sini jamaah sekalian, yang kita prioritaskan adalah ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Tapi kenapa ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia? Ingat jemaah sekalian, kita semua nanti akan ditanya oleh Allah di kubur kita. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan 2 malaikatnya untuk kita, untuk menanyakan kepada kita tentang apa? Ilmu fisika, ilmu biologi. Nah, mungkar nangkir nanti dia akan tanyakan kepada kita siapa yang mencetuskan rumus kimia atau mencetuskan rumus nuklir. Bagaimana biologimu, bagaimana matematikamu, begitu jamaah. Nanti mungkar dan nakir akan bertanya kepada kita 3 pertanyaan saja jamaah. 3 pertanyaan saja. Dan pertanyaannya itu jamaah sekalian mudah-mudah. Apa pertanyaannya jamaah sekalian? Marrabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, apa nabimu? Oh, gampang sekali Ustaz. Kalau gitu saya hafal dari sekarang Ustaz. Jamaah sekalian, kalau masalah hafal tidak hafal jamaah sekalian, anak-anak kita yang SD TK ini bisa dihafal dari sekarang. Tapi apa yang menjawab nanti jamaah sekalian? Ilmu dan amal kita. Itu masalahnya. Ilmu dan amal kita. Jadi perhatikan jamaah sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, taufik kepada kita, mau sesemangat apapun kita jamaah sekalian, pasti kita tidak dapat menuntut ilmu ini jamaah sekalian. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Allah menambahkan ilmu pada diri kita jamaah sekalian. Karena Rasulullah tidak pernah meminta tambahan kecuali tambahan apa? Rasulullah tidak pernah meminta tambahan harta, bapak-bapak. Rasulullah SAW tidak pernah meminta tambahan istri. Tidak pernah diminta oleh Rasulullah. Akan tapi yang diminta oleh Rasulullah SAW itu apa? Tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untuk saya apa? Ilmu, bukan istri. Fahimtum? Faham insyaallah ta'ala jamaah sekalian? Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Siapa kira-kira yang bisa sebelum adzan ini, siapa kira-kira yang bisa kasih kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari kajian malam ini? Ya Allah. Ya Allah, teman-teman atau bapak-bapak yang dari Korea. Naam. Angkat tangan, Pak. Naam. Angkat tangan, Pak. Bukan angkat mulut. Nah. Nah, apa itu, Pak? Pentingnya menuntut ilmu. Baik, kenapa menuntut ilmu itu penting? Karena bisa sebutkan dalilnya. Bukan antum bilang apa-apa, mana dalilnya? Apa-apa, mana dalilnya? Kan itu, Pak. Sebutkan dalilnya. May yuridillahu. Ilmu agama. Nah, ada lagi, Pak. Yang samping kiri, bismillah. Bismillah. Nah. Assalamualaikum. Nah, ada lagi, Pak. Masa cuma 1, 2 saja? Nah. Tidak ada. Masnya. Nah, sudah azan. Baik, barakallahu fikum. Kalau begitu insyaallah taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua bapak-bapak sekalian untuk tetap istiqomah di atas jalan ilmu, dan semoga apa yang kita dengar malam hari ini bisa kita amalkan. Bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.